Salah satu cara setan menyesatkan manusia, yakni dengan melalaikan manusia dari solatnya. Setan akan senantiasa menggoda manusia agar solatnya tidak sempurna, bahkan membujuk manusia agar ringan meninggalkan solat. Karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, jika panggilan solat ataupun azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan akan kembali lagi. Dan apabila iqamat dikumandangkan, setan kembali berlari. Dan jika iqamah telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi, lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang, seraya berkata, ingatlah ini dan ingatlah itu. Dan terus saja dia melakukan godaan ini, hingga seseorang tidak menyadari beberapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam salatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Padahal salat adalah ibadah yang paling utama dan yang pertama kali dihisab nanti dari kiamat. Tentunya setan tidak akan mudah membiarkan manusia menyembah Tuhannya. Setan pasti akan terus menempel bersama orang yang salat agar salatnya tidak khusyuk. Dinukilkan dari buku karya Dr. Hasan Al-Qudsi, 60 kultum dan tausiah terbaik sepanjang masa. Di situ disebutkan bahwa ada beberapa ciri-ciri orang yang sholat bersama setan. Mereka adalah sebagai berikut. Nomor 1, orang yang was-was dalam niatnya. Setan membuat hatinya was-was dan tidak yakin niatnya telah sempurna. Mengulang takbir berkali-kali hingga imam ruku', bahkan sujud, ia masih saja dipermainkan setan dalam niat dan takbiratul ihramnya. Orang yang was-was dalam berniat, pasti dia akan melaksanakan takbir berkali-kali. Itu pertanda bahwa dia telah dimasuki oleh gangguan setan. Nomor 2, orang yang ingat itu dan ini saat tengah melaksanakan sholat. Setan akan mendatangi manusia untuk mengingatkan berbagai urusan dunia hingga solat seseorang menjadi tidak khusyuk. Dikisahkan suatu hari Imam Hanafi didatangi seorang yang kehilangan barang. Ia lupa menaruh barangnya. Oleh Imam Hanafi, orang itu dianjurkan untuk solat sepanjang malam hingga menemukan barang yang dicarinya. Namun baru setengah malam menjalankan sholat, setan membuatnya ingat lokasi barang tersebut. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Imam Hanafi menerangkan bahwa setan tidak akan senang apabila seseorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat salatnya. Nomor 3, orang yang merasa ragu buang angin. Perasaan ragu buang angin atau tidak adalah sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan salat seseorang. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul bersabda,
Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan salatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu. Nomor 4, orang yang tidak fokus pada salatnya. Setan akan membuat seseorang yang sedang salat menjadi tidak fokus dengan mencuri perhatian, menjadikan orang yang sedang salat menengok ke sana kemari, membaca tulisan di depannya, atau teralihkan oleh dering telepon genggamnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika salat. Rasulullah SAW menjawab, itu adalah curian setan atas salat seseorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. Nomor 5, orang yang salatnya tergesa-gesa. Salat yang tergesa-gesa sehingga salatnya tidak tuma'ninah, Rasulullah sangat melarang hal tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari salatnya." Para sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari salat?" Rasulullah SAW berkata, "Dia tidak sempurnakan rukuk dan juga sujudnya." Dalam hal ini Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam salat lebih buruk daripada mencuri harta. Nomor 6, wanita yang salat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah SAW melarangnya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, "Jika salah satu dari kalian ataupun para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wangi-wangian." Demikianlah setan akan terus mengganggu manusia dengan berbagai cara agar solat seseorang menjadi tidak sempurna. Kawanku semua, semoga saja kita terlindungi dari gangguan setan di saat kita sedang menghadap dengan Sang Pencipta. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan segala keraguan di saat solat dan dibebaskan dari segala gangguan setan yang dapat merusak solat kita. Semoga saja sekilas informasi di atas dapat memberi manfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.